Kita melihat hasil evaluasi dari Bank Indonesia ini mencatatkan terjadinya deflasi lagi di indeks harga konsumen, terutama di Jawa Tengah juga kita lihat deflasi masih juga terjadi. Apakah ini sudah sesuai dengan ekspektasi BI Jawa Tengah? Baik, iya betul sekali. Kami memang sesuai dengan periodenya memang terjadi penurunan inflasi atau yang disebut dengan deflasi, terutama pada kelompok bahan pangan. Dan di dalam 3 bulan terakhir memang kita terjadi deflasi, dan pada bulan Juli kemarin itu terjadi deflasi sebesar 0,13%. Dan hal ini memang karena musim panen ya, dan sehingga banyak pasokan sangat berlimpah di Provinsi Jawa Tengah, dan ini menyebabkan memang terjadinya deflasi. Mungkin itu Mbak Aneke. Baik, menurut evaluasi dari BI Jawa Tengah, apa saja aspek-aspek yang memicu terjadinya deflasi dan hingga kapan deflasi ini diperkirakan masih akan terus terjadi? Apakah hingga akhir tahun? Kami melihat pada bulan Juli ini deflasinya mengalami penurunan, dan ini memang sesuai dengan ekspektasi kami karena memang musim panen sudah akan berakhir dan kita akan memasuki musim tanam. Dan tentunya kalau ketika terjadi musim tanam, ini yang akan menyebabkan berkurangnya pasokan bahan pangan, dan ini bisa menyebabkan deflasi menjadi lebih kecil, dan ini akan tentunya kalau masuk musim tanam akan terjadi kelangkaan, sedikit terjadi kekurangan pasokan, dan ini akan menyebabkan tekanan harga atau tekanan inflasi terutama pada bahan makanan. Mungkin itu Mbak. Baik, Pak Rahmat, artinya deflasi yang terjadi ini menurut Bank Indonesia Jawa Tengah memang sepenuhnya karena mekanisme permintaan dan juga penawaran begitu, ataukah memang ada tekanan juga dari daya beli masyarakat di Jawa Tengah, di mana kita tahu PHK ini masih terus menjadi badai ya di seluruh Indonesia? Baik, kalau kami lihat di Provinsi Jawa Tengah, beberapa indikator yang menunjukkan daya beli masih cukup baik, masih cukup kuat, Mbak Aneke. Kita lihat indeks keyakinan konsumen masih berada pada level optimis sebesar 131,79 ini pada bulan Juli kemarin. Lalu juga kalau kita lihat indeks penghasilan dan indeks konsumsi barang tahan lama, ini juga masih tinggi, masing-masing sebesar 132,55 dan 120,42 pada Juli kemarin. Dan kalau kita lihat dana pihak 3 rumah tangga juga tumbuh dari 4,12% YoY pada bulan Juni itu menjadi 4,48% YoY pada bulan Juli 2024. Ini tentunya kombinasi dari ketiga indikator ini menguatkan sinyal bahwa daya beli masyarakat di Jawa Tengah saat ini cukup kuat dan akan mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Baik, kalau melihat data dari Kementerian Tenaga Kerja, PHK yang terjadi di Jawa Tengah ini merupakan yang terbanyak jika dihitung sejak awal tahun. Artinya ini tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap daya beli di Jawa Tengah dan juga perputaran perekonomian di Jawa Tengah menurut pantauan dari Bank Indonesia Jawa Tengah? Betul, karena kalau kita lihat tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ketiga indikator tadi masih kuat di atas 100%, dan kami tentu dengan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah selalu berupaya untuk mengendalikan harga. Dan kami di Provinsi Jawa Tengah terus mengupayakan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan bersama dengan pemerintahan provinsi maupun kabupaten kota untuk menjaga agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Baik, sebesar apa kekhawatiran dan upaya yang sudah dilakukan BI Jawa Tengah untuk bisa meminimalisir kemungkinan penurunan daya beli ini? Apalagi kita tahu PHK ini belum jelas kapan mungkin akan selesai begitu. Bahkan disebut juga masih akan bergulir terutama di daerah industri seperti di Jawa Tengah. Kalau kita lihat memang di sektor industri yang terjadi PHK itu tidak terlalu besar kontribusinya terhadap seluruh komponen di PDRB Jawa Tengah. Dan kami juga terus berusaha menjaga agar daya beli masyarakat tetap terjaga dengan melakukan gerakan pengendalian inflasi. Dan ini tercermin dari penurunan inflasi pada kelompok bahan makanan yang terus menurun, di mana pada akhir tahun sekitar 10%,
dan pada bulan kemarin 5%. Ini tentunya akan terus menjaga daya beli masyarakat yang akan tetap kuat. Begitu Mbak Aneka. Baik, dan bagaimana proyeksi BI Jawa Tengah terhadap tren deflasi ataupun inflasi hingga akhir tahun 2024 ini? Apalagi kita juga tahu kita akan menghadapi pilkada serentak juga di bulan Oktober nanti. Pantauan kami dan proyeksi kami, inflasi pada tahun ini tetap ada targetnya yaitu 2,5% plus minus 1% Mbak Aneka. Dan ini masih didorong juga oleh pertumbuhan ekonomi yang baik serta daya beli masyarakat yang masih kuat. Demikian Mbak Aneka. Baik, bagaimana dengan pilkada serentak nanti? Apakah ini juga akan menjadi momok di mana ini akan membuat perekonomian bergeliat di Jawa Tengah? Kalau kita lihat secara historis memang pilkada ini akan meningkatkan aktivitas perekonomian Mbak Aneka, dan secara historis berdampak positif bagi kinerja PDRB Jawa Tengah baik dari sisi permintaan maupun lapangan usaha. Mungkin itu Mbak Aneka yang bisa kami sampaikan. Lalu bagaimana strategi dan sinergi yang diterapkan oleh tim BI Jawa Tengah untuk bisa menjaga kestabilan harga? Apalagi kita tahu juga ada fenomena La Nina yang mungkin ini akan menyerang sektor pertanian. Iya, betul sekali, dan memang kami Bank Indonesia di daerah seluruh Indonesia fokus pada gerakan nasional pengendalian inflasi pangan, di mana sasaran kami tentunya pada 4K ya. Yang pertama adalah ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif. Dan kami cukup optimis bahwa inflasi akan selalu terkendali di Provinsi Jawa Tengah, mengingat kemarin tadi yang saya katakan bahwa inflasi pada kelompok bahan makanan ini berhasil kami turunkan dari sekitar hampir 10% pada tahun lalu 2023, pada bulan Juli sudah sampai kisaran 5%. Baik, dan seperti apa koordinasi yang mungkin sudah dilakukan oleh Bank Indonesia Jawa Tengah untuk bisa menggenjot lagi rantai ekonomi yang ada ketika terjadinya bencana La Nina nanti? Ya, kami selalu berkoordinasi dengan erat antara Bank Indonesia dengan pemerintahan provinsi maupun pemerintahan kabupaten dan kota. Dan pemerintah provinsi sangat gencar membantu dari sisi penyediaan alat produksi pertanian untuk terutama yang akan terkait dengan kondisi La Nina yang ke depan ini akan terjadi.